Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu atas waktunya Ibu. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami akan mencoba memaparkan terkait dengan aplikasi sistem penanggulangan kemiskinan terpadu yang sudah dikembangkan oleh Bapeda Kabupaten Rembang, yang tahun ini kita lakukan pengembangan dalam rangka untuk menyempurnakan fitur-fitur maupun manfaat dari aplikasi Simnagis ini. Nah, sekilas kami coba untuk menyampaikan kembali apa itu Simnagis, mungkin Bapak Ibu supaya berso bahwa sebenarnya sudah lama mengembangkan aplikasi ini, dan tahun ini ada pengembangan aplikasi Simnagis ini. Harapannya menjadi sebuah aplikasi sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi. Nah, inilah yang diharapkan dari Bapeda dalam rangka pengembangan aplikasi Simnagis ini. Lanjut Mas Purbo. Next lagi. Lanjut lagi. Langsung loncat aja halaman berikutnya. Ya. Baik. Jadi Simnagis ini adalah sebuah sistem kemiskinan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Rembang. Jadi ini sistem kemiskinan daerah. Saat ini mungkin kita sudah punya data DTKS yang sudah dikelola oleh Dinas Sosial. Nah, ini memang sistem ini kan data itu ada di pusat. Harapan kita bagaimana data daerah dan data pusat ini bisa saling selaras, sinkron. Nah, ini yang jadi masalah itu kan kadang geser antara data daerah dan data pusat. Nah, harapan kita bisa menyamakan ketika kita satu sumber data yang sama. Kemudian tentunya daerah juga punya data-data yang penyesuaian berdasarkan pembobotan daerah, maupun kemudian daerah butuh ada indikator-indikator lokal yang perlu disesuaikan. Nah, inilah kemudian manfaat dari Simnagis ini digunakan untuk melakukan pengolahan data yang sudah ada di dalam data DTKS atau SIKNJ ini, kemudian dilakukan penyempurnaan data atau validasi. Nah, sumber data dari Simnagis ini menggunakan data dari SIKNJ atau DTKS, yang kemudian data itu diimportkan ke dalam sistem Simnagis. Kemudian sehingga basis datanya sama. Kalau kemarin kita di Sleman juga pernah melakukan sinkronisasi. Kalau di Sleman itu Simnagis itu sudah lahir sebelum ada PBDT 2015. Nah, ini kemudian bagaimana data daerah kemudian dengan data pusat sama. Waktu itu kita buatkan mekanisme bisa sinkronisasi pengecekan ada data yang di pusat itu ada apa tidak. Ternyata yang misalnya data di SIX ada tapi di daerah tidak ada, dan kebalikannya, data yang ada di daerah tapi di pusat tidak ada. Nah, ini kemudian kita cocokkan mana. Nah, harapan kita dengan adanya Simnagis ini semuanya bisa satu darah sama, dan Simnagis ini bisa mengolah berbagai sumber data. Jadi jika daerah ada data-data khusus, sumber data lain, atau kemudian data-data kemiskinan yang diperbubkan, yang dapat bantuan dan sebagainya. Nah, itu kemudian data itu bisa dipilah ke dalam sumber data di Simnagis. Nah, ini yang harapan kita terjadi keselarasan antara data SIKNJ dengan data yang ada di Simnagis. Lanjut Mas. Nah, selanjutnya di tahun ini kita kembangkan modul untuk program bantuan Bapak Ibu. Jadi harapan kita kan tujuannya sama.
Simnankes itu kan judulnya sudah Sistemasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan. Harapan kita ya utamanya adalah bagaimana mengelola data intervensi itu, data program bantuan. Saat ini memang banyak jalan OPD sendiri, ya, padahal harapan kita ini kan PR bersama, PR keroyokan seluruh OPD, kita butuh monitoring sejauh mana bantuan yang sudah diberikan. Nah, oleh karena itu harapan kita dengan adanya Simnankes ini, kita punya satu sumber sama, satu data untuk mencari data warga miskin yang target bantuannya ada di Simnankes, dan kita bisa melakukan pencarian berdasarkan filter-filter indikator yang ada di kemiskinan. Kita mau nyari bantuan untuk RTLH, kondisi rumah yang seperti apa, misalkan lantainya, dindingnya dan sebagainya, apakah sudah punya fasilitas BAB dan atau tidak, itu kita bisa cari di dalam Simnankes. Kita pengen memberikan bantuan pelatihan yang putus kerja atau yang dan sebagainya, status pekerjaannya apa dan usianya itu produktif atau sudah tidak ya. Nah, itu kemudian kita bisa mencari semua data-data itu ke dalam data yang ada di Simnankes. Nah, setelah kita bisa mencari data, tentunya kemudian harapan kita adalah kegiatan dalam penyaluran bantuan itu dicatatkan, dientrikan ke dalam data Simnankes. Sehingga apa, Bapak Ibu, di Simnankes ini juga sudah disediakan adanya namanya rapot kemiskinan. Rapot kemiskinan baik jiwa maupun keluarga itu ada, sehingga nanti kita tahu bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah ke jiwa atau ke keluarga atau rumah tangga itu tercatat. Oh, dia sudah pernah dapat bantuan apa, raskin, dapat bantuan beasiswa dan sebagainya, itu tercatat. Sehingga kita bisa melihat rapotnya orang. Ini udah dibantu terus, tiap tahun dapat bantuan-bantuan ini kita bisa melihat. Sehingga kita bisa ini tujuannya untuk supaya bantuan ini menjadi tepat sasaran dan efektif, supaya adil juga, karena kita bisa melihat histori setiap orang, baik itu keluarganya maupun jiwanya. Nah, inilah yang kemudian kita kembangkan di tahun ini adanya rapot kemiskinan. Dan selain itu juga ada neraca kemiskinan. Nah, ini kemarin adalah neraca kemiskinan ini adalah kita bisa melihat profil sebuah desa, jumlah warga miskinnya berapa, status laki-laki perempuan, bantuan-bantuan yang sudah diterima ke desa tersebut. Sehingga kita bisa memantau tujuannya apa, Bapak Ibu, supaya ke depan perangkat desa ini kita libatkan untuk diberikan akses ke dalam Simnankes. Di Sleman tahun ini dikembangkan aplikasi Simnankes Mobile yang nantinya digunakan oleh perangkat desa untuk mencari data warga miskinnya, melengkapi foto maupun koordinat, sehingga kita nanti bisa melihat sebaran foto, kondisi rumah dan sebagainya. Nah, ini yang kita kembangkan di tahun ini. Harapan kita juga sama, nanti Rembang juga akan menuju ke sana, sehingga harapannya data ini menjadi lebih valid lagi. Keterlibatan mungkin bisa perangkat desa atau maupun petugas yang ada di desa untuk menyempurnakan data Simnankes, termasuk bisa menyampaikan aduan. Nah, melalui aduan itu juga bisa dari aplikasi Android ini yang kita kembangkan saat ini. Nah, inilah yang kemudian harapan kita, data program bantuan ini kita sama-sama isi. Nah, inilah kemudian kemarin Bapeda merencanakan untuk membuat pelatihan ini dalam rangka OPD ini bisa kemudian mengentrikan data, Bapak Ibu. Semua aktivitas kita catatkan di situ. Bantuannya apa? Bantuan dalam bentuk paket kegiatan atau bantuan sampai ke individu. Bisa NIK, masih per NIK-nya juga bisa, atau per jiwanya, atau per keluarga. Itu bisa dientrikan, fleksibel. Jadi nanti bantuan-bantuan yang sudah diberikan OPD itu bisa, maupun bantuan yang sifatnya paket kegiatan. Nah, kemarin tahun 2018 kami ke Cirebon
juga dalam rangka pengembangan sistem Simnangkis, di sana dinamakan Si Miskin Rangga. Sistem informasi manajemen kemiskinan terintegrasi dengan penganggaran. Harapannya mereka pengen anggarannya kemiskinannya berapa ditarik ke dalam Simnangkis, kemudian dievaluasi datanya itu terrealisasi berapa. Waktu itu kita sudah melihat sistem perencanaan yang ada di sana, kemudian kita menyarankan ada beberapa untuk membangun integrasi antara perencanaan dan kemiskinan, dan itu sudah bisa ditarik data kemiskinan yang di flagging atau ditandai program kegiatan yang itu untuk kemiskinan di OPD akan ditarik ke dalam si miskin rangga, kalau istilahnya di sana seperti itu. Nah, kemudian harapannya ke depan adalah realisasinya itu bisa dipantau, sehingga kalau misalkan nggak tercapai kan kita bisa melihat. Cuman ternyata tahun ini ada SIPD ya, secara seluruh daerah di Indonesia di SPD, dan SIPD ini problemnya sampai saat ini belum terbuka sistemnya, jadi kita membangun integrasinya belum tahu. Jadi rada dipaksa tahun ini, walaupun beberapa daerah ini kemudian agak kerepotan. Saya lihat Pak Ganjar sendiri juga agak marah-marah gitu, terkait bahwa Jawa Tengah ini kan sistemnya sudah siap, provinsinya sudah terintegrasi macam-macam. Tiba-tiba diganti SIPD kemarin, banyak sistem yang nggak bisa integrasi. Nah inilah kemudian sampai beliau bilang saya dapat videonya, wah kita itu sudah integrasi macam-macam dan SIPD ini bagian dari sistem yang sudah ada di Jawa Tengah. Nah ini jadi masalah kemarin juga perlu kita pikirkan bagaimana membangun integrasi itu, karena problem kita sama seperti data SIG-NG itu, daerah mau minta API untuk bisa narik data itu tidak bisa. Oleh karena itu kita manfaatkan data yang ada di dalam aplikasinya SIG-NG yang dalam bentuk Excel kita olah. Tapi nggak apa-apa, yang penting data itu sama dan kita tidak perlu repot mengentry data lagi. Nah inilah kemudian harapan kita Simnangkis itu jadi satu data acuan bersama untuk penyaluran bantuan Bapak Ibu. Nanti kita bisa melihat besok, mungkin lebih detail akan kita tampilkan bagaimana kemudian kita bisa mencari data itu sampai ketemu kakaknya apa dalam kondisi filtering yang indikator DTKS itu kan banyak sekali. Nah lanjut, nah harapan kita adanya sinkronisasi dengan data Dukcapil. Nah ini yang menjadi PR kita di tahun ini, harapan kita bisa integrasi dengan Dukcapil. Tinggal back dulu Mas. Ya. Oke, tinggal kita integrasikan saja. Menunggu web services yang ada di Dukcapil, insya Allah cepat untuk mengintegrasikan, itu tidak butuh waktu lama, karena tentunya integrasi ini untuk satu mengecek data warga miskin ini sesuai apa tidak, karena updating Dukcapil lebih cepat dibandingkan data yang ada di Simnangkis Bu, karena kan setahun hanya sekarang 4 kali atau 3 kali. Nah, oleh karena itu kita butuh pengecekan itu, termasuk bantuan-bantuan. Ke depan kalau bantuan ini mau dicek, ada pemberian bantuan, apakah ini warga Rembang atau bukan, kan kemudian kalau sudah terintegrasi kita bisa mengecek. Nah, oleh karena itu harapan kita kami nanti bisa berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk bisa melakukan integrasi ini. Lanjut. Nah, Simnangkis ini yang diharapkan nantinya dapat diakses oleh banyak stakeholder. Tentunya beberapa yang bisa mengakses, satu Bapeda, Dinas Sosial, OPD yang terkait dengan kemiskinan, terus kemudian publik juga sudah disediakan. Jadi di tahun ini kita kembangkan web publik yang dapat diakses oleh umum. Nanti bisa kita tunjukkan. Masyarakat bisa melihat yang sifatnya rekapitulasi saja, tidak bisa melihat sampai by name by address NIK. Nah nanti kita bisa tunjukkan termasuk peta kemiskinannya Rembang Bu. Jadi nanti bisa sampai level desa,
kecamatan dan desa nantinya. Kita bisa melihat yang merah mana, yang orange mana. Nah ini kita bisa pantau supaya kemudian kita bisa melihat mana saja. Termasuk nanti juga kita bisa melihat peta indikator. Nah, kecamatan ini jumlah warga miskin misalkan terkait dengan profil disabilitasnya seperti apa, pendidikannya seperti apa. Nah ini bisa. Ini nanti masyarakat bisa mengakses informasi publik ini. Jadi nanti tidak usah login, tidak usah repot-repot, mungkin kadang Bapak ditanya data-data kemiskinan. Nah udah buka website publiknya saja, otomatis masyarakat sudah bisa memanfaatkan itu. Ya lanjut. Nah harapannya Simnangkis ini menjadi dasar kebijakan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Salah satunya sebenarnya manfaat dari Simnangkis ini untuk perencanaan. Jadi kalau di Sleman maupun di daerah lain itu menggunakan data Simnangkis itu untuk menyiapkan anggaran tahun berikutnya Bapak Ibu terkait dengan bantuan. Oh kita mau bantu terkait apa, kita cek dulu dalam data Simnangkis ada berapa data, misalkan rumah kita mau perbaikan untuk jambanisasi. Datanya ada berapa sih di seluruh kabupaten, terus kemudian kita mau bantu berapa sih dari sekian ini. Nah semua data tersedia di dalam Simnangkis ini. Jadi Bapak Ibu semua bisa melihat, termasuk untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk sosial, semuanya bisa kita manfaatkan data ini untuk perencanaan. Nah inilah kemudian Simnangkis ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Lanjut. Nah, Simnangkis ini berbasis web saat ini yang kita kembangkan dan nantinya dapat diintegrasikan dengan banyak sistem Bapak Ibu, SIM kependudukan, SIM perencanaan pun juga nantinya jika daerah pakai sistem perencanaan apa nanti yang bisa diintegrasikan, nah harapan kita bisa diintegrasikan macam-macam. Dan kita saat ini agak mulai sadar data kemiskinan kita itu agak bermasalah hampir seluruh daerah ya, kita juga merasakan ternyata. Nah inilah karena itu harapan kita kemarin kita diskusi dengan Sleman juga. Alhamdulillah kami membangun namanya satu data pendidikan. Satu data pendidikan itu kita ngolah datanya dari Podik itu, kemudian kita olah menjadi banyak informasi terkait peserta didik, tenaga dan sebagainya, sehingga kita ke depan itu bisa memetakan. Nah kita mau matchkan Bapak Ibu data kemiskinan dengan data Dawodik, sehingga kita bisa ngecek dalam peta siswa mana yang dari keluarga miskin. Nah inilah ke depan, kemarin kita sudah diskusi untuk tahun 2021 sudah sampai rencana kita ke sana, salah satunya seperti itu. Nah inilah manfaatnya kenapa dibangun sistem kemiskinan ini, karena sistem yang lain bisa integrasi dengan mudah, karena desainnya memang disiapkan untuk terintegrasi dengan banyak sistem. Dan kemiskinan, waktu kemarin juga sempat terkait dengan COVID, karena kami yang ngembangin data COVID-nya di Sleman. Sebenarnya bisa juga ketika data COVID di entry di puskesmas, oh ini NIK ini dan muncul ternyata ini adalah warga miskin, sehingga mungkin untuk bantuan dan sebagainya sebenarnya bisa, sehingga Simnangkis ini bisa nyambung ke banyak hal kemiskinan. Nah inilah karena itu di-crosskan dengan banyak data dan dalam peta, memudahkan informasinya. Nah inilah kemarin kita banyak diskusi dengan Kabupaten Sleman terkait dengan pemanfaatan data Simnangkis ini. Termasuk di kabupaten lain juga sama terkait dengan program-program bantuan. Nah ini bagaimana kemudian supaya memudahkan OPD itu, baik termasuk pemerintah kabupaten untuk mengontrol data bantuan ini. Nah ini yang kemudian diharapkan bisa sinkron. Lanjut. Lanjut aja Mas, langsung ke screenshot kalau gambarannya saja.
arsitektur sistemnya. Kalau Simnangkis ini kita saat ini kita sediakan server khusus, nanti tinggal ditaruh di server daerah. Kemudian data dari data PBDT atau sekarang DTKS ya, sehingga nantinya OPD bisa mengakses yang OPD eksekutif. Nah, dashboard untuk tentunya misalkan Bapak Bupati khusus itu juga bisa disediakan terkait dengan profil-profil kemiskinan daerah. Terus kemudian CSR itu bisa nyambung. Sistem CSR kemarin kita juga kembangkan sistem untuk pengelolaan data CSR. Nah, nanti karena di Bapeda di Sleman itu mereka juga ngolah data CSR, Bu. Jadi kayak TCSP kalau sana. Sistem TCSP, nah bagaimana kemudian sinkron data-data bantuan dan usulan-usulan bantuan, usulan-usulan CSR. Oke. Terus kemudian lanjut, next aja biar cepat. Nah ini nantinya harapan kita dengan Dukcapil bisa integrasi, nanti tinggal sistem-sistem yang lainnya memanfaatkan data Simnangkis, termasuk nanti dinas sosial jika butuh sistem untuk penyaluran bantuan dan bisa terintegrasi nanti bisa disambungkan dengan di sini. Nah, kemarin juga sempat diskusi dengan salah satu di Jawa Barat ke depan itu bagaimana Simnangkis itu bisa nyambung untuk program-program penyaluran bantuan. Kalau di Sleman ada TCSP itu, ada jaring pengaman sosial JPS, nah itu juga integrasi dengan Simnangkis. Terus, nah ini fitur-fiturnya dari fitur-fitur Simnangkis utamanya adalah pendataan kemiskinan, kemudian pengelolaan program bantuan, ada rapot kemiskinan per jiwa dan per keluarga, terus ada pemetaan kemiskinan. Ini nantinya peta misalnya kecamatan ya, nanti bisa ditambahkan sampai ke level desa, karena kemarin materinya kami baru dapat, nanti tinggal kita lengkapi lagi sampai yang desa. Kemudian di program bantuan itu sebenarnya bisa untuk memonef kemiskinan. Data-data realisasi anggaran kegiatan itu berapa bisa diinputkan sebenarnya Bu. Terus kemudian realisasinya sebenarnya bisa dari bantuan yang dientrikan, bahkan kalau per NIK nanti bisa terakumulasi ataupun dalam bentuk paket kegiatan. Karena mungkin agak susah. Nah itu kita coba fleksibel supaya kemudian kita tetap bisa pantau. Kemudian fitur web publik, nah ini sudah disediakan, harapannya untuk masyarakat ataupun yang lainnya mencari informasi terkait dengan data-data kemiskinan, sampai cukup detail sih, bisa lihat per desa. Kemudian ada dashboard dan laporan, kalau ini memang belum Simnangkis, nanti harapannya yang berbasis Android mungkin tahun depan insya Allah. Nah dashboard kemiskinan ini nantinya bisa melihat informasi jumlah rumah tangga, keluarga, jiwa dan sebagainya, nanti juga per persentil, mana yang paling banyak per wilayah pun juga bisa, termasuk histori bantuan, histori data kemiskinan. Jadi nanti per tahun 2017, 18, 19 dan sebagainya ini kan kita bisa lihat grafiknya naik turunnya. Nah per persentilnya kita bisa pantau itu. Lanjut, terus kemudian di pendataan ini cukup lengkap datanya, formatnya juga sudah menggunakan format yang sesuai standarnya SIG-NG waktu pensurveian itu, sehingga tidak ada masalah buat petugas untuk yang misalkan nantinya mau memanfaatkan ini untuk pendataan, termasuk ketika kita mau melengkapi data khusus. Terus kemudian ada rapot jiwa. Nah inilah kemudian rapot jiwa dan rapot keluarga. Ini rumah tangga ini nanti juga bisa diharapkan. Nah inilah kemudian kita bisa pantau secara lebih detail Bapak Ibu. Termasuk sebenarnya ada foto. Kalau fotonya sudah dientrikan, problemnya memang data DTKS ini tidak ada fotonya. Nah ini nanti kalau dilengkapi ke depan ada Androidnya. Katanya dulu ada 6Android tapi belum ada kabarnya. Nanti kalau sudah pakai itu atau kalau enggak ya nanti bisa dimanfaatkan dengan Simnangkis berbasis mobile, itu juga sudah bisa untuk melengkapi data-data itu. Termasuk peta, harapan kita nanti bisa melihat sebarannya. Terus lanjut. Nah ini menu untuk bantuan atau program bantuan atau intervensi. OPD bisa menambahkan bantuannya, jenis bantuannya, jadi dinamis.
jenis-jenis bantuannya itu bisa di-create di master data, terus kemudian tinggal ditambahkan. Kenapa di master data? Supaya kita bisa memantau, monitoring bantuan yang memang diberikan oleh pemerintah daerah. Kemudian kita bisa menambahkan data-data bantuan sampai ke jiwa, termasuk ada grafik, kemudian kita bisa pantau per masing-masing bantuan itu grafiknya seperti apa. Nah ini bisa per wilayah, per bantuan juga bisa. Nanti kalau ada usulan bisa ditambahkan lagi. Lanjut, terus kemudian filtering ini, nah pencarian ini lengkap, semua indikator di dalam SIG-NG ada semua. Mengkombinasi indikator-indikator juga bisa. Ini tujuan kita banyak kemudian dimanfaatkan untuk penganggaran, Bu, menghitung jumlah yang akan diberikan bantuan, target bantuan. Nah, disinilah kemudian memanfaatkan filtering ini untuk pencarian data ini untuk menghitung misalkan anggaran tahun depan kira-kira berapa atau yang harus disalurkan, termasuk siapa yang disalurkan sampai by name by address-nya kita bisa cari dari filtering pencarian data ini. Lanjut, kemudian layanan pengaduan kemiskinan. Sebenarnya ini lebih ke dinas sosial, tapi nanti jika dibutuhkan bisa dimanfaatkan juga. Terus kemudian peta, nah ini peta, kita bisa melihat data jumlah warga miskin, termasuk pemecahan persentilnya 0 sampai 11 berapa, 12 sampai 40 dan sebagainya. Kita bisa melihat dengan warna-warna legend, merah berarti paling banyak, oranye di bawahnya sama hijau. Nah ini sudah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Simnakis yang tahun ini kita tambahkan adalah peta kemiskinan. Terus kemudian, nah ini nanti kalau perlu uji coba pencarian-pencarian, nah ini bagaimana siapa yang perlu dibantu untuk perbaikan rumah layak huni. Nah ini ada contoh-contohnya bagaimana kita mau mencari berdasarkan lantainya, dindingnya, kondisi dindingnya seperti apa, baik buruk, kombinasi lagi dengan mau di wilayah mana dan sebagainya, semuanya sudah tersedia dan kita langsung bisa menemukan langsung siapa yang bersangkutan, kepala keluarganya siapa dan sebagainya, langsung bisa ketemu by name by address-nya. Sama untuk bantuan-bantuan yang lainnya, bantuan yang bersifat mencari data perorangan, misalkan statusnya dia sudah cerai hidup, cerai mati, terus kemudian dia usahanya berusaha sendiri atau pekerja lepas dan sebagainya, untuk bantuan-bantuan tertentu. Usia produktif kita bisa masukkan usia dari berapa sampai berapa di tanggal ini. Nah itu sehingga kita bisa langsung ngecek nih. Misalkan bantuan untuk anak sekolah, kita cek untuk status anak kan usianya harus jelas. Untuk misalkan orang produktif, misalkan dari 15 sampai 55. Nah ini semua bisa dicari di filtering ini. Terus kemudian data-data kepemilikan kartu ini, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Sejahtera dan sebagainya ini BPJS, kita bisa memantau sudah punya apa tidak. Selama kita ngolah datanya DTKS. Dan satu manfaat Ibu, jadi dengan data DTKS ini kita bisa pindah ke Simnakis, ini kita bisa buka semua data DTKS itu sebenarnya mana yang bolong-bolongnya itu kelihatan semua. Jadi kalau mungkin kita nggak kelihatan, karena setelah dibuka, dipindah, oh ternyata banyak yang kosong sekali, BPJS-nya kosong, entah nggak diisi atau memang di pendataannya memang, tapi kita baru tahu ternyata data di sini itu mau kosong. Nah seperti itu. Banyak kemudian kemarin cerita-cerita beberapa daerah, oh iya akhirnya kita jadi ngerti. Kemarin cerita kita dengan dinas sosial, karena banyak juga yang memanfaatkan malah dinas sosial, Bu. Ada dari Bapeda, ada yang dinas sosial. Nah itulah kemudian ternyata banyak yang harus diperbaiki dari data DTKS. Oke. Gambarannya seperti itu, nanti mungkin lebih detail sepertinya besok mau ada pendampingan untuk pelatihan Ibu. Mungkin itu dari kami, mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya yang tentunya nanti akan memanfaatkan ini, butuh penyempurnaan apa saja, insya Allah akan kita support untuk agar Simnakis ini bisa benar-benar berjalan dengan baik di Kabupaten Rembang. Ya, terima kasih dari saya, mohon maaf jika kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda Wicaksana. Tadi sudah menjelaskan detail terkait dengan gambaran
SIM Nangkis yang diharapkan bisa terintegrasi menjadi